Selamat hari Sabat semua dan selamat pagi. Puji Tuhan oleh karena kita dapat bersama-sama lagi dalam kebaktian khotbah pada jam 11 ini di laman Facebook Gereja SD Manggatal. Dan kita bersyukur juga kepada Tuhan oleh karena kebaikan Dia selama beberapa hari ini telah memberikan kita kekuatan dan juga kedamaian, ketenangan sementara kita berada masih di dalam kawalan pergerakan bersyarat, dan sudah tentu kita dapat mengikuti perkembangan semasa. Dan pada saat ini di tengah-tengah keadaan begitu kita dapat masih boleh mempunyai waktu untuk menyembah Tuhan. Dan saya ingin ucapkan selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada semua. Anda boleh terus share dan juga beritahu kawan-kawan yang lain bahwa khotbah kita akan mulai sekejap lagi selepas ini. Jadi tajuk khotbah yang akan kita lihat adalah dulu buta sekarang lihat. Dan sebelum kita teruskan dengan khotbah dan sementara Anda share dan sementara views yang lain masuk bersama-sama dengan kita, kita akan menyanyi satu lagu. Dan lagu ini kebiasaan tapi menjadi lagu yang sangat saya senang. Tajuk lagu ini adalah Above All. Dan kalau sekiranya sound atau suara ini tidak jelas kedengaran, tolong respon pada ruangan komen. Dan mari kita nyanyi Above All daripada lagu yang bertajuk Above All Powers. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones,
sesaat untuk meragui bahwa Tuhan mengingati kita. Apapun kemelutan kehidupan kita, apapun yang kita hadapi, selalu ingat bahwa Tuhan mengingati nama kita masing-masing. Saudara dan saudari, sekarang kita boleh mula. Dan kita akan mulakan khotbah ini dengan doa. Mari kita berdoa dan kita akan mulakan. Bapa kami yang berada dalam surga, kami meninggikan dan memuji nama-Mu. Tidak ada Tuhan selain daripada Engkau yang telah menurunkan kasih-Nya melalui Yesus. Dan itu dapat dimengerti dan dapat diselami oleh manusia. Bapa, Engkau melihat liku-liku kehidupan setiap kami. Tidak ada yang tersembunyi di dalam hati kami di hadapan-Mu, karena Engkau mengetahui segalanya. Oleh itu, ampuni kami ya Tuhan. Bebaskan kami daripada segala dosa kami. Biarlah kuasa kasih Yesus akan menaungi kami, supaya kami boleh hidup semula secara rohani, dan kami boleh dibentuk semula untuk dipakai dengan rencana Tuhan. Bapa, terima kasih karena para viewers juga sedia untuk mendengar, dan biarlah Roh-Mu itulah yang bekerja dan akan berfirman dan memerintahkan hati kami. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar. Kami serahkan semua ini dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari Sabat kepada semua viewers yang sudah bersama-sama. Nah, pada Sabat ini kita akan melihat tajuk yang sudah kita ketahui, yaitu dulu buta, sekarang lihat. Dan sebenarnya ini adalah salah satu daripada siri pelajaran yang bertema besar, pandanglah pada Yesus. Dan saya juga ingin memberitahu kepada kita semua bahwa sudah tentu kita semua diberkati dengan pelajaran-pelajaran yang ada bukan saja dalam laman Facebook ini SDA Manggatal, tetapi juga di channel yang lain dan juga oleh penyampai maupun para pendeta yang lain. Nah, apapun yang kita sudah dengar, satu hal yang perlu kita selalu ingat dalam pikiran kita adalah bahwa semua itu, yaitu firman, seharusnya bekerja dalam hati kita. Dan selesai saja kita belajar, selesai saja kita mendengar, kita harus bertumbuh secara rohani. Iman kita harus disegarkan. Biar firman Tuhan itu akan menyusup masuk dalam hati kita dan akan membuatkan kita menjadi manusia yang baru. Apatah lagi di tengah-tengah kehidupan yang tidak menentu seperti hari ini, di mana kita berhadapan banyak sekali tekanan. Kita berhadapan dengan masalah kesehatan, masalah pergerakan. Bukan itu saja, tetapi pada Sabat ini, di Sabah khususnya kita menekankan tentang doa untuk anak-anak yang berisiko, di mana mereka ini adalah anak-anak yang berhadapan dengan penganiayaan, mungkin perdagangan, mungkin gangguan seksual, mereka yang didera. Dan di sepanjang PKP atau Perintah Kawalan Pergerakan ini, lockdown, tidak ada mana-mana family ataupun keluarga yang dibenarkan untuk keluar dengan sesuka hatinya tanpa kebenaran, permit dan sebagainya. Di sana juga didapati bahwa berkembangnya ataupun meningkatnya laporan keganasan keluarga. Dan pada hari ini kita khususkan kepada doa kanak-kanak. Dan sebelah petang nanti, jangan terlepas untuk mengikuti tajuk yaitu kanak-kanak di mata Yesus. Jadi pada saat ini kita akan tumpukan perhatian dahulu kepada tajuk yaitu dulu buta, sekarang lihat. Saya mau mula dengan cerita ini. Ada dua cerita dalam pelajaran ini, dan dari sanalah kita akan melihat intipati pelajaran yang kita mau terima dalam khotbah ini. Nah, Matius 9 ayat 27 menceritakan, dan kita akan baca ini secara terperinci. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya,
Dari sana 2 orang buta mengikutinya sambil berseru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Nah, di sini ada 2 orang buta mengikuti Yesus dan mereka berteriak dan sambil berkata, "Kasihani kami, have mercy on us, the son of David." Jadi, kasihani kami, hai anak Daud. Nah, ini adalah ayat yang sangat ringkas tetapi memberikan kita ataupun banyak sekali kerenungan ataupun perkara yang perlu kita perhatikan. Pertama, saya mau sentuh tentang perkataan kasihani. Perkataan kasihani ini adalah satu kata di dalam bahasa asalnya yang mempunyai sifat bukan rayuan, tetapi satu sifat yang kita panggil sebagai imperatif ataupun satu kata sifat yang mau mengarahkan. Jadi ia adalah bentuk arahan. Kasihanilah kami. Jadi di dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Malaysia, bahasa Melayu, kita nampak bahwa ini seperti rayuan. Kasihani kami, ya anak Daud, kasihani ya kami anak. Ya, mereka dalam satu sisi merayu, tetapi dalam bahasa ini kita akan nampak bahwa mereka mengarahkan. Mereka nampak Yesus dan mereka mempunyai satu arahan yang menunjukkan bahwa ini adalah satu keyakinan tanpa ataupun satu keyakinan di mana keraguan, ketidakpastian ataupun ketakutan tidak ada di dalam perkataan ini. Jadi kalau contohlah kita meminta belas kasihan, kita merayu dengan suara yang mungkin lembut dan sebagainya. Tetapi 2 orang buta ini, mereka mempunyai bahasa dengan keyakinan yang penuh, karena di dalam perkataan Yunaninya adalah elison yang mempunyai kata sifat arahan. Jadi mereka berteriak, mereka buta, mereka berteriak kepada Yesus dan mengatakan, "Anak Daud, kasihani kami." Jadi mereka demand, mereka meminta, mereka mengarahkan supaya belas kasihan daripada Yesus itu akan diberikan kepada mereka. Nah, satu lagi perkataan yang kita nampak sini adalah anak Daud. Kenapa mereka tidak panggil saja Yesus? Senang. Kenapa tidak panggil Yesus Kristus? Kenapa mesti ada istilah ataupun label yang diberikan kepada Yesus, yaitu anak Daud? Jadi dalam 2 perkataan ini kita akan nampak betapa pentingnya untuk memerhatikan lebih dalam tentang di sebalik 2 orang buta ini yang mungkin belum pernah nampak Yesus sudah tentu dan mengikuti Yesus. Jadi kalau kita melihat perkataan anak Daud digunakan oleh orang Yahudi, khususnya keturunan orang Yahudi, untuk menunjukkan ataupun untuk mengenal pasti bahwa dia adalah Mesias satu. Mesias yang datang daripada keturunan Daud yang ditulis di dalam perjanjian lama. Dan gelaran anak Daud ini kita perlu perhatikan karena Daud adalah seorang raja. Dan orang Israel sudah hilang kuasa mereka di atas tanah Israel sendiri. Dan mereka sudah dibawa jajahan sejak daripada Nebukadnezar sampailah pada hari itu, yaitu kerajaan Roma. Jadi kerinduan mereka yang sangat besar ialah mereka mau dibebaskan daripada penjajah, daripada musuh mereka, yaitu kerajaan Roma. Jadi dengan mengatakan kasihani kami anak Daud, ini akan memberikan kita pengertian bahwa mereka mahu ataupun term atau istilah ini digunakan pakai oleh pemerintah Yahudi dan juga orang-orang Yahudi untuk sebagai satu ekspresi pernyataan bahwa mereka perlukan kebebasan dan juga dari sudut kebebasan daripada sudut politik. Karena mereka tidak dapat memerintah negara mereka sendiri. Orang mereka sendiri. Mereka tidak dapat mengatur. Mereka dibawa jajahan kerajaan Roma. Jadi mereka menantikan Mesias. Mereka menantikan keturunan Daud. Dan Yesus di sini
dilabelkan, dipanggil oleh dua orang buta ini dengan penuh keyakinan bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah anak Daud. Inilah ayat yang pertama yang kaya dengan menunjukkan siapa Yesus. Mereka menyatakan bahwa ada pengharapan melalui anak Daud, yaitu Yesus, Mesias, yang akan mereka harapkan membebaskan mereka daripada penindasan politik. Tetapi bagi dua orang buta ini, mereka mau supaya mereka dibebaskan daripada kebutaan mereka. Nah, satu lagi yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana dua orang buta ini mengikuti Yesus kalau tiada penglihatan? Bagaimana mereka ikut Yesus kemanapun dia pergi? Mereka tidak dapat melihat. Mereka tidak tahu arah tuju karena mereka buta. Kecuali mereka ini adalah orang yang sudah fasih dengan tempat di mana mereka sedang berada, yaitu di mana Yesus sedang berjalan. Jadi sifat dua orang buta ini, yaitu mengikuti Yesus, berteriak tanpa menghiraukan keadaan sekeliling, sebab mereka tidak nampak. Mereka tidak tahu berapa banyak orang ada di sana. Tetapi yang mereka tahu adalah mereka ikuti Yesus. Dan mereka boleh mengikuti Yesus karena mereka mempunyai gambaran atau fasih dengan tempat yang kemungkinan fasih dengan tempat yang ada di tempat di mana Yesus sedang berjalan. Mereka tidak berhenti. Mereka berteriak, meminta kasihan, mereka mengarahkan Yesus untuk ada kasih kepada mereka. Dan dalam keadaan seperti itu, mereka nampak bahwa Yesus seolah-olah tidak menghiraukan mereka. Jadi kalau kita pergi ke Tuaran, kita akan melihat banyak orang buta, karena di sana ada pusat orang-orang buta, dan kita dapat melihat orang-orang buta berjalan dengan tongkat mereka, dan mereka tahu selok-belok kedai pekan Tuaran. Jadi demikian juga gambaran yang kita dapat di sini, bahwa dua orang buta ini mengikuti di mana saja Yesus pergi. Nah, apa yang kita nampak di sini juga dalam ayat ini menggambarkan betapa mereka bersungguh-sungguh meminta daripada Yesus. Mereka sudah dengar Yesus sebelum ini. Mereka mungkin sudah dengar Yesus menyembuhkan banyak orang-orang dan juga orang buta seperti mereka. Dan melalui pendengaran mereka mau datang kepada Yesus. Mereka ikut di mana Yesus pergi. Mereka terus berseru, meminta, mengarahkan supaya mereka akan diberikan belas kasihan oleh Yesus. Kita teruskan. Dalam ayat yang ke-28. Sementara mereka berjalan ikut Yesus jalan dan berteriak mengatakan, Yesus anak Daud, kasihani kami. Yesus masuk ke sebuah rumah. Tidak tahu berapa lama mereka mengikuti Yesus di luar rumah. Tetapi Yesus di sini seolah-olah tidak mempedulikan mereka. Jalan saja, jalan. Sampai pada ayat seterusnya, Yesus masuk ke sebuah rumah. Dan dua orang buta itu apa mereka buat? Mereka juga datang kepada Yesus. Nah, kalau Yesus sudah masuk rumah, takkan dua orang buta itu tidak masuk, kan? Jadi di sini kita boleh dapat bayangan. Yesus sudah masuk rumah. Daripada luar sudah diikuti oleh dua orang buta ini. Dan sampai Yesus masuk rumah, dua orang buta ini tidak peduli rumah siapa dan sebagainya. Mungkin mereka tahu juga, tetapi itu tidak menjadi concern mereka. Mereka terus masuk mendapatkan Yesus. Dan Yesus melihat mereka dan berkata, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Ini adalah situasi yang menarik. Karena mereka tidak segan-segan untuk masuk mengikuti Yesus. Yesus juga melihat dua orang buta ini tidak menghalau mereka keluar. Wah, kita akan simpulkan ini nanti. Perhatikan, Yesus masuk, dua orang buta ini masuk, Yesus nampak, Yesus tidak halau mereka. Walaupun mereka tidak tinggal di sana, Yesus tidak halau. Tetapi Yesus tanya, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?
Saya ingin beritahukan kepada kita sesuatu tentang perkara ini. Yesus senantiasa membuka pintu untuk orang-orang yang mencari dan memerlukan Dia. Amin. Yesus, bila kita datang ke hadiratnya, bila kita datang kepadanya, bila kita berseru dengan iman, bila kita bersabar di dalam dan bertekun di dalam doa, Yesus tidak pernah menghalau kita keluar daripada hadirat Dia. Yesus akan selalu membuka pintu untuk orang-orang yang sangat memerlukan Dia, yang merasakan diri mereka ini adalah lemah, dan oleh itu datang kepada Yesus. Dan bagi case 2 orang buta ini, Yesus tidak menghalau mereka pergi. Yesus bertanya kepada mereka tentang, dan pertanyaan ini kita panggil sebagai pertanyaan rhetorical, yaitu pertanyaan yang seharusnya tidak perlu dijawab. Jadi pertanyaan Yesus adalah, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Nah di sini 2 orang buta ini selama tadi di luar rumah ikut dan minta untuk disembuhkan. Dan sekarang Yesus bertanya lagi kepada mereka dan mengatakan, apakah kamu percaya aku dapat melakukannya? Kalau mereka tidak percaya, sudah lama mereka tidak ikut Yesus. Kalau mereka tidak percaya, sudah lama mereka meninggalkan Yesus yang seolah tidak pedulikan kepada mereka. Kalau mereka tidak percaya, sudah lama 2 orang buta ini, kalau Yesus masuk, mereka tidak lagi masuk. Tetapi mereka tetap masuk, Yesus masuk, mereka masuk. Ini, nah, kenapa? Persoalannya adalah kenapa Yesus harus tanya pertanyaan ini? Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Saya mempunyai keyakinan bahwa Yesus sebenarnya sudah sedia maklum. Dia sudah tahu isi hati 2 orang ini tentang keperluan mereka dan juga kepercayaan mereka. Dia juga tahu bahwa bagaimana mereka sudah dengan yakin memanggil Dia sebagai anak Daud yang menunjukkan Mesias dan juga pembebas juru selamat. Namun Yesus harus tanya, karena pertanyaan akan memperkuatkan keyakinan mereka, akan menanam benih kepercayaan itu dan membuatkan dia tumbuh. Dan jawaban kepercayaan mereka ini bukan hanya percaya bahwa Yesus adalah anak Daud, tetapi juga sebenarnya adalah anak Tuhan. Mereka berkata, ya Tuhan, kami percaya. Saudara-saudari, sahabat-sahabat semua, Yesus tidak pernah menghalau kita keluar daripada hadirat Dia. Kalau kita datang dalam keadaan buta sekalipun, dalam keadaan kotor sekalipun, tangan Yesus, belas kasihannya lebih dari cukup untuk kamu dan saya. 2 orang buta ini telah melihat belas kasihan daripada Yesus. Mari kita perhatikan apa yang berlaku seterusnya. Bila mereka katakan kami percaya, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Yesus membuat sesuatu yang akhirnya mencelikkan mata mereka, yang akhirnya membuka mata mereka. Di dalam perkataan Greek dia kata membuka mata mereka sehingga mereka boleh melihat. Yesus menyentuh mereka, dan di dalam penyembuhan Yesus, sentuhan menunjukkan simpati. Yesus menyentuh orang yang sakit, sentuhan ini menunjukkan betapa Yesus mau turun atau mau dekat kepada mereka yang dilihat sebagai golongan yang dikutuk oleh Tuhan karena berpenyakit. Yesus datang dan merubuhkan tembok yang memisahkan mereka ini daripada masyarakat sekeliling yang melihat mereka sebagai satu kutukan. Yesus menjamah mata mereka
Dan satu perkataan yang mesti kita lihat di sini, yaitu jadilah kepadamu menurut imanmu. Kenapa Yesus mengarahkan kita kepada kesembuhan itu adalah menurut karena kepercayaan mereka. Mari kita lihat beberapa perkara tentang hal ini. Yesus hanya dapat bekerja dalam kehidupan kita apabila meletakkan sepenuh kepercayaan kita kepada Dia. Dua orang buta ini telah memilih untuk meletakkan semua yang ada pada mereka kepada Yesus Kristus. Untuk kita yang hidup hari ini, ya kita kenal Yesus, kita tahu apa yang Dia buat, kita dengar dan kita baca. Tetapi hanya apabila kita sepenuhnya berserah kepada Yesus, bukan saja dari segi hati pikiran kita, tetapi harta kita akan ikut, tabiat kita akan ikut, lidah kita akan ikut, pikiran kita akan ikut. Maka hanya waktu itulah Yesus dapat bekerja dalam semua kehidupan kita. Kenapa? Oleh sebab kita tidak mau tahan-tahan lagi. Kita tidak mau sembunyikan lagi. Kita tidak mau lagi mengatur hidup kita. Tetapi kita serahkan itu kepada Yesus. Itulah sebab Yesus katakan kepada dua orang buta ini, bahwa terjadilah ini menurut imanmu. Setakat mana yang kita telah tahu, setakat mana yang kita telah mengerti, dan setakat mana kita sudah letakkan semua sepenuhnya ke dalam tangan Yesus, maka Yesus akan bekerja untuk mengubah kita. Kenapa? Apa maksud Yesus bila dia katakan jadilah menurut imanmu? Kita membenarkan rencana dan kuasa Tuhan dinyatakan dan berlaku. Sahabat-sahabat semua, saudara-saudari, dua orang buta ini tidak tahu lagi kemana mereka harus pergi. Mereka tidak tahu obat apa lagi yang mereka harus pakai dan cari, selain daripada hanya berserah kepada bagaimana saja Tuhan Yesus mau berlaku ke dalam kehidupan mereka. Saya ingin bercakap sesuatu tentang hati dan pikiran kita. Kita ada di antara kita, dan termasuk saya sendiri, kita harus belajar di mana dalam hati kita ini kita boleh bayangkan seperti adanya kompartemen ataupun bilik-bilik yang ada. Dan bila bilik-bilik yang ada di dalam hati atau pikiran kita ini, kita memilih untuk mengatakan ruangan ini Yesus boleh masuk. Mungkin ruangan itu adalah ruangan kehidupan keluarga. Ruangan yang satu lagi mungkin ruangan tentang bagaimana memuliakan Tuhan melalui makan dan minum. Oke, ini Tuhan boleh kuasai. Tetapi dalam sifat dan tabiat, dan dalam hobi dan minat, kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya minta maaf dalam bilik ini, dalam bilik hati khusus dua ini, saya tidak boleh bagi Engkau. Jadi bila ini berlaku, kita memilih untuk di mana Tuhan berada dalam hati kita. Dan kita hanya benarkan beberapa tempat dalam hati kita dan merasakan bahwa saya sudah berserah kepada Tuhan. Padahal kita memilih selektif untuk membenarkan Tuhan dalam hidup kita. Mengatakan hanya ini yang kau boleh masuk, ini yang kau boleh masuk, ini yang kau boleh masuk, dan ini yang kau boleh masuk. Sebagai satu contoh, ini contoh, tetapi contoh ini saya pikir jelas dapat menjelaskan. Sebagai satu contoh adalah tentang apa yang kita dengar, lagu-lagu yang kita dengar dalam kehidupan kita. Kita nyanyi lagu rohani, tetapi dalam masa yang sama kita membenarkan lagu-lagu yang bertentangan dengan iman kita sendiri. Banyak orang-orang muda, saya sebagai yang pernah melalui kehidupan orang muda juga sadar hari ini bahwa satu ketika dahulu saya membenarkan lagu rohani dinyanyikan.
lagu rohani menjadi sebati kehidupan saya. Tetapi dalam masa yang sama, saya juga membenarkan lagu-lagu yang bertentangan dengan iman saya, bertentangan dengan Alkitab untuk saya nyanyikan. Jadi bila dua ini berlaku dalam kehidupan kita, itulah yang dimaksudkan tadi bahwa saya hanya membenarkan rencana dan kuasa Tuhan berlaku hanya dalam tempat ini, tetapi untuk hal lagu saya tidak benarkan. Saya masih lagi mau supaya saya boleh nyanyikan lagu rohani dan dalam masa yang sama saya boleh nyanyikan lagu-lagu yang bertentangan dengan apa yang saya percaya. Nah, apa yang saya maksudkan dengan lagu-lagu ialah banyak lagu-lagu sekuler yang membawa kita untuk mengerti hal kehidupan. Tetapi banyak juga lagu sekuler, lagu duniawi, yang membawa kita jauh dari Tuhan, yang membawa kita untuk menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan dan menghina nama Tuhan. Banyak juga lagu-lagu duniawi yang membuatkan kita terpesong daripada ajaran Alkitab yang sebenar. Jadi lagu-lagu inilah yang perlu kita buang dari kehidupan kita. Pilih supaya kita jangan ada dalam kehidupan kita. Jadi nampak di sini kita, bila kita katakan menurut iman, Yesus katakan menurut imanmu, kita membenarkan rencana Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita. Dan barulah kuasa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Kita juga datang kepada Tuhan dengan percaya dan bukan dengan keraguan. Perkataan dua orang buta tadi adalah kasihani kami. Dan perkataan kasihani ini, Elisa, adalah perkataan imperatif. Saya ulang sekali lagi. Imperatif yang bermaksud arahan, instruction. Mereka tidak merayu, tetapi mereka meminta dengan keyakinan, bukan dengan keraguan. Itulah sebab mereka sampai masuk ke rumah di mana Yesus masuk. Karena mereka dengan penuh percaya bahwa Yesus boleh menyembuhkan. Dan iman inilah yang Yesus tunjukkan kepada kita. Dan disengaja dituliskan dalam Matius 9, dicatat supaya kita mengerti bahwa bagaimana dan apa yang menyembuhkan dua orang buta itu adalah karena iman yang bertindak, yang percaya, yang tiada keraguan bahwa Yesus dapat melakukannya. Jadilah menurut imanmu juga bermaksud datang kepada Tuhan dalam keadaan pengakuan yang tidak berdaya dan bukan dengan kepenuhan dan juga kemampuan diri. Seringkali bila kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan keegoan. Kita datang dengan satu pemikiran yang mengatakan, 1 minggu ini saya tidak berbuat dosa. Kita datang kepada Tuhan dengan tidak ada rasa bahwa saya ini adalah seorang yang lemah dan berdosa dan tidak layak di depan Tuhan. Kita seringkali datang dengan keyakinan bahwa saya adalah orang yang terbaik dan lebih baik daripada orang lain. Dan ini sangat bahaya untuk iman kita. Bila kita datang kepada Tuhan, kita harus datang kepada Dia dengan keadaan yang tidak berdaya. Mengaku bahwa saya selama 1 minggu yang lalu dan hari ini sekalipun adalah orang yang tidak berdaya. Adalah orang yang berdosa. Saya tidak layak di depan Tuhan. Dan saya tidak ada kemampuan diri. Saya harus dan selalu mau bergantung kepada Tuhan. Bila kita ada memiliki kesadaran ini, memiliki sifat ini, kita akan terlepas daripada keegoan, kesombongan, kecongkakan, kemegahan diri, dan iman yang kecil ini seperti dua orang buta ini akan dapat memindahkan gunung, akan dapat mencelikkan mata. Beralih daripada dua orang buta kepada satu lagi case tentang seorang yang buta bernama Bartimeus. Lalu dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52 menyatakan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Nah, di sini kita ada melihat Bartimeus, dan Bartimeus ini dipercayai
Bartimius juga, dia seorang yang buta, dan dipercayai bahwa bapaknya juga, ataupun ya bapaknya juga adalah seorang yang buta. Jadi dia adalah anak kepada orang yang buta. Ini menjadi case yang lebih berat. Bapak dia buta, dia pun buta, dan dalam pandangan masyarakat orang Yahudi, dia memberitahukan kepada kita bahwa mereka ini adalah keturunan yang berdosa, yang telah melakukan dosa. Itulah sebabnya mereka cacat, mereka buta, karena kutuk daripada ilahi, kutuk daripada Tuhan. Jadi bila ada mindset ini dalam masyarakat, mereka akan terpinggir, mereka tidak akan dipedulikan dan mempunyai tempat yang rendah dalam lapisan masyarakat. Namun, oleh karena mereka juga buta, maka dia menjadi seorang pengemis. Tidak ada yang boleh dia lakukan selain daripada meminta-minta di tepi jalan. Dan pada waktu itu Yesus sedang berjalan dan Bartimius sedang duduk di tepi jalan. Jadi kita nampak situasi ini. Yesus dan murid-muridnya bersama-sama dengan dia berjalan, dan di sana kelihatan seorang Bartimius dan dia memerlukan pertolongan. Dan sekarang Yesus ada di depan matanya ataupun di hadapan dia. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru dan mengatakan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dan lihat, orang yang buta ini juga memanggil Yesus sebagai anak Daud. Dalam ayat 47, dia beritahu ketika didengarnya. Dia tidak melihat, tetapi dia dengar. Telinga menjadi aset yang penting. Telinga menjadi alat yang sangat penting untuk seorang yang buta untuk mendengar apa yang berlaku di sekelilingnya. Mungkin dia mendengar, tadi kita lihat orang banyak berbondong-bondong keluar, dan murid-murid Yesus juga ada di sana. Dan mungkin menjadi satu keheranan bagi dia, kenapa orang yang banyak. Dan didapati daripada pendengarannya, tidak tahu ada orang yang beritahu pada dia atau bagaimana. Tetapi dia mengetahui bahwa Yesus ada dekat dengan dia atau jauh dengan dia. Dia berteriak, berseru perkataan yang sama, imperatif ataupun sifat yang sama. Dia katakan Yesus, dan ada label di sana, anak Daud, pembebas secara politik. Dan kali ini bagi orang buta ini dia kata Yesus anak Daud, dia mau kesembuhan, bebas daripada kebutaan. Kasihanilah aku. Kasihanilah aku. Jadi di sini kita nampak bahwa apabila Bartimius dengar nama Yesus, kerinduan berlaku dalam kehidupan dia. Namun apa yang berlaku, semakin dia berteriak, menegur dia, semakin itu orang banyak mengatakan diam, jangan bising. Semakin orang kata diam, jangan bising, semakin itu dia berteriak, anak Daud, kasihanilah aku. Jadi perhatikan, dia meminta belas kasihan, tapi dia disuruh oleh orang banyak untuk diam, jangan bising, mengganggu. Semakin itu dia berteriak, anak Daud, kasihanilah aku. Nah, sebelum itu, renungkan ini sebentar. Kamu dan saya telah mempelajari tentang siapa Yesus. Kenal siapa Yesus. Apa yang Yesus sudah buat, pengorbanannya. Namun terdapat dalam situasi kehidupan kita. Sama ada itu dahulu, sekarang, ataupun yang masa depan. Bahwa kita akan buta seperti Bartimius. Dalam kata lain, kebutaan kita itu mungkin bukan dalam bentuk fisikal. Tetapi kebutaan kita itu adalah beban kita, masalah kita, penyakit mungkin, penderitaan yang kita hadapi, penganiayaan yang berpanjangan. Dan ini membuatkan kita menderita untuk teruskan kehidupan kita. Dan tidak cukup dengan itu, sementara kita mengalami masalah besar, penyakit, dan ini kita panggil sebagai kebutaan dalam kehidupan kita. Kita tercari-cari apa yang harus kita lakukan.
mungkin penyakit, dan kita menderita masalah, pergaduhan, dan sebagainya. Semakin penderitaan ini menyepit, kebutaan ini menyepit hidup kita, kita mau berseru kepada Tuhan, dan kita datang kepada Yesus dan meluahkan perasaan kita. Kita berteriak dan kita memutuskan untuk berpaut kepada Yesus, berteriak dalam doa kita. Namun terdapat ejekan, terdapat nasihat terhadap dan juga terdapat teguran orang-orang yang ada di sekeliling kita, sama seperti Bartimius, supaya kita didiamkan. Kita berhadapan dengan krisis. Kita mau keluar daripada krisis itu. Dengan doa kita mau supaya penyakit kita sembuh. Masalah kita akan selesai. Kita akan melihat jalan terbuka. Penderitaan kita akan dapat kita hadapi dengan kekuatan. Beban kita dapat kita pikul. Dan dengan ini, dalam semua ini kita mencari Yesus untuk membantu kita. Tapi sementara kita mencari semua ini, orang lain, mungkin itu pasangan kita, mungkin itu ahli keluarga kita, mungkin itu juga adalah orang lain yang melihat kita sedang tertekan dan mengatakan, diam, kau tidak perlu berseru kepada Tuhanmu, tidak ada guna lagi engkau untuk berharap kepada Tuhan. Bartimius menghadapi perkara ini. Saya ingin bertanya kepada kita, pernah Anda menghadapi situasi tersebut? Di mana kita benar-benar mencari Tuhan, tetapi terdapat ejekan, nasihat, teguran, tekanan daripada suara-suara luar yang mengatakan, diamkan imanmu. Jangan lagi beriman. Kau mengganggu masyarakat. Tidak ada gunanya. Kalau kita mengalami situasi itu, ingat bahwa cerita Bartimius boleh dan dapat memberi kita petunjuk dan pedoman. Bartimius ditegur keras oleh orang-orang sekeliling, diam. Tetapi semakin dia ditegur, semakin dia berkeras supaya Yesus akan mempunyai belas kasihan. Bukan satu dua suara yang menghentikan Bartimius, tetapi orang banyak. Namun Bartimius bukan saja buta terhadap sekeliling, tetapi dia membutahkan telinganya untuk mendengar setiap teguran yang mau mendiamkan dia. Dan dia mengarahkan telinganya kepada suara Yesus Kristus yang dia harapkan akan memanggil dia untuk disembuhkan. Telinganya tidak lagi dia dengar, telinganya tidak lagi mendengar suara orang yang mendiamkan dia. Telinganya memfokuskan kepada suara Yesus, anak Daud, yang akan diharapkan bersuara tidak lama lagi dan memanggil dia supaya dia akan mendapat kesembuhan. Dalam kehidupan Anda, dalam kehidupan kita akan mendengar banyak suara. Kita akan mendengar dan mendapati banyak nasihat dan teguran, sama ada itu keras, lembut, dan ejekan dan sebagainya, supaya iman kita didiamkan. Tapi ingatlah, arahkan telinga kita hanya kepada satu suara, yaitu suara Yesus Kristus yang akan menunjukkan kita jalan pengharapan, jalan keluar, dan jalan kesembuhan. Apa kesudahan cerita Bartimius ini? Orang-orang sekeliling tidak melihat kebutaan Bartimius. Saya ulang, orang-orang sekeliling yang melihat Bartimius tidak nampak keperluan sebenar Bartimius, yaitu mau dicelikkan, mau melihat semula. Mereka mengabaikan kebutaan Bartimius. Dan sekarang mereka dengan kejam membisuhkan mulut Bartimius. Tidak cukup dengan kebutaan Bartimius, mereka sekarang mau supaya Bartimius menjadi bisu. Inilah yang dihadapi oleh Bartimius. Apa yang Anda
lakukan sekiranya Anda berada dalam situasi tersebut. Mungkin tidak buta, tetapi dalam hal yang lain, di mana banyak orang menyuruh supaya imanmu diam. Sementara Bartimeus mendengar cemuhan, teguran supaya dia diam, telinganya bersedia menangkap suara Yesus. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Dalam banyak orang itu, Yesus berhenti dan dia mengatakan kepada orang-orang yang ada di sana, "Panggil Bartimeus." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepada Bartimeus, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Bayangkan bagaimana kegembiraan Bartimeus. Dia sangat gembira. Dia akhirnya mendengar suara Yesus datang kepada dia. Dan telinganya sekarang membuatkan seluruh tubuhnya memperoleh kekuatan untuk berdiri. Dan dia pergi. Namun di sini, dalam ayat 50 mengatakan, lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Akhirnya Yesus berhenti. Setelah beberapa waktu Yesus tidak pedulikan teriakan Bartimeus. Yesus membuat panggilan terhadap Bartimeus. Dan ini menunjukkan bahwa Bartimeus yang ditenggelami oleh orang-orang banyak itu mungkin jauh daripada Yesus. Itulah kenapa Yesus menyuruh orang supaya memanggil dia. Mungkin Yesus sudah jauh dari dia. Dan Bartimeus juga sudah jauh dari dia. Dan di tengah-tengah orang yang sihat, Yesus mendengar dan dapat memperhatikan orang yang sakit. Orang yang berteriak memanggil dia. Dan teriakan itu, Yesus kenal bahwa teriakan itu adalah teriakan iman. Pernah Anda berteriak dan teriakan itu disebut sebagai teriakan iman? Bartimeus berteriak dan teriakan itu dikenal pasti oleh Yesus sebagai teriakan iman. Dan Yesus memanggil dia. Yesus berhenti dan sekarang Bartimeus berdiri dan dia pergi mendapatkan Yesus. Mungkin dia dipimpin oleh orang lain ataupun dia pergi sendiri. Namun sebelum itu dia tanggalkan jubah. Tidak tahu kenapa dia benar-benar tanggalkan jubah. Kita tidak dijelaskan dalam Alkitab. Tetapi kita boleh fikirkan bahwa jubah adalah pakaian luar yang boleh dibuka dan dikenakan, dipakai semula. Jadi untuk membolehkan Bartimeus bergerak dengan lebih cepat, kemungkinan pakaian luar yang kotor ini, yang boleh mengganggu pergerakan Bartimeus, dia tanggalkan dan dia bergegas atau dengan cepat pergi kepada Yesus Kristus. Saudara-saudari, satu pertanyaan di sini. Kenapa Yesus tidak datang kepada Bartimeus? Kenapa Bartimeus yang datang kepada Yesus? Yesus boleh sejak datang balik dan pergi menemukan Bartimeus. Tetapi Yesus tidak. Dia tunggu dan Bartimeus yang datang kepada dia. Lihat, setiap penyembuhan Yesus, dia akan lakukan ataupun dia akan perkuatkan iman seseorang itu. Dengan memanggil Bartimeus yang sudah mengenal dia. Bartimeus yang sudah mendengar tentang dia. Apabila dia berdiri dan bergerak kepada Yesus, sementara dia berjalan itu, hatinya yang penuh dengan pengharapan dan penuh dengan keyakinan, semakin dikuatkan dan semakin dikuatkan dan semakin dikuatkan. Namun, selepas itu Yesus tanya, seperti yang tadi. Yesus tanya kepada Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Pertanyaan ini adalah rhetorical question, sesuatu soalan yang tidak perlu dijawab. Namun Yesus tetap bertanya, apa yang kau kehendaki? Dia kata, supaya aku dapat melihat. Sebelum Yesus sembuhkan, Yesus bertanya. Dan sekali lagi, ini adalah kunci kepada
untuk menguatkan iman yang ada pada Bartimeus. Bukan bermaksud Bartimeus ragu, tetapi Yesus bertanya supaya dengan pertanyaan itu dia akan diperkuatkan lagi imannya. Sama seperti apabila kita dibaptiskan. Kita sudah mau menerima Yesus, tapi kita perlu ditanya lagi untuk mengesahkan, supaya kita lebih percaya, supaya kita mempunyai komitmen dan mengetahui bahwa apa yang saya pilih ini adalah benar-benar saya percaya, dan iman itu bertumbuh dan kuat. Pertanyaan yang sering dilakukan oleh Yesus adalah ini, dan setelah penyembuhan dia kata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus selalu mengarahkan kepada iman, bukan kepada pekerjaan seseorang itu, usahanya, tetapi titik waktu bila dia percaya, iman itu telah menyelamatkan engkau. Jadi kalau kita bercakap tentang iman, tentang Bartimeus ini, bila bermulanya iman itu, sewaktu Yesus sembuhkan dia ataupun sewaktu jauh sebelum Yesus sembuhkan dia, Bartimeus sudah mempunyai iman. Jadi kita dapati bahwa iman ini boleh bertumbuh. Bartimeus tidak mempunyai iman hanya selepas dia sembuh. Tetapi Bartimeus mempunyai iman sebelum pun dia sembuh. Sebelum pun Yesus datang. Karena dia sudah mendengar tentang Yesus yang menyembuhkan. Dia mempunyai iman bahwa kalau Yesus datang di sini, dia akan meminta disembuhkan. Jadi iman itu bertumbuh sementara dia berdiri dan berjalan. Menanggalkan pakaian jubahnya yang kotor selama ini. Debu-debu di pinggir jalan melekat di bagian jubahnya. Dia tanggalkan itu yang boleh membuatkan dia lambat jalan. Di sana dia bertumbuh imannya. Dan Yesus bertanya lagi, apa yang kau mau supaya aku perbuat? Dan dia tahu Yesus boleh menyembuhkan dia. Dan dia katakan, aku mau supaya kau membuat aku melihat. Sekarang, apabila dia melihat Yesus, dia disembuhkan. Sekarang dia memilih untuk mengikuti Yesus. Dia ikut Yesus kemana dia pergi. Walaupun Bartimeus tidak dicatatkan sebagai 12 murid Yesus, Rasul Yesus yang dekat. Tetapi salah satu pengikut Yesus yang kita dapat lihat di sini adalah Bartimeus. Bartimeus dikenali satu ketika dulu seorang yang buta. Dan sekarang dia mengikuti Yesus. Saudara dan saudari, berapa kali kita diberikan kesempatan untuk melihat dan menikmati kebaikan Yesus. Namun setelah kita dapat melihat kebaikan Yesus, kita berhenti mengikuti Yesus. Berapa kali dalam kehidupan kita, di mana apabila Yesus telah menjawab doa kita, mengabulkan doa kita, yang seharusnya dapat lebih menguatkan percaya kita kepada Yesus. Namun setelah kita menerima itu, kita memilih untuk membelakangi Yesus dan tidak mengikuti Yesus. Daripada buta kepada melihat, apa sebenarnya yang berlaku? Ada seorang yang bernama William C. Sheldon. Dia seorang dokter bedah, guru anatomi. Dia membuka katarak pada seorang remaja yang berusia 13 tahun. Dan katarak ini wujud di matanya sejak dia lahir. Apabila katarak itu dibuka, didapati bahwa remaja ini yang 13 tahun ini, setelah dia dapat melihat dengan jelas, dia tidak boleh menganggar jarak. Dia tidak dapat mengenal bentuk. Dia tidak dapat menentukan objek yang dapat menarik perhatiannya. Nah, apa yang kita lihat di sini ialah apabila seseorang itu mendapat penglihatan, dia perlu belajar semula. Waktu remaja 13 tahun ini yang buta, dibuka kataraknya dan sekarang dia mendapat penglihatan yang sangat jelas. Apabila dia berjalan di tangga, dia tidak dapat menganggar jarak tangga itu. Dan dia selalu merasa bahwa dia akan terjatuh dan seringkali dia akan jatuh. Dia harus relearn, dia harus belajar semula. Berbanding sebelum ini, waktu kataraknya yang masih ada, dia boleh menganggar. Dia nampak tetapi rabun, tetapi tidak jelas. Dia boleh menganggar. Tetapi bila sepenuhnya dibuka, dia harus belajar semula.
Dia tidak dapat mengenal bentuk, 4 segi, bulat, dan sebagainya. Dia tidak dapat menentukan ini bentuk apa berbanding sebelum ini. Dan dia tidak juga dapat menentukan mana satu objek yang dapat menarik perhatian dia. Jadi apa yang kita nampak di sini adalah apabila seseorang itu terlepas ataupun disembuhkan daripada masalah penglihatan, dia harus belajar semula. Dan saya mempunyai keyakinan bahwa Bartimeus dan 2 orang buta tadi itu harus belajar semula untuk melihat dengan penglihatan yang baru ini. Kita akan lihat apa kaitan ini. Oliver Sacks, seorang neurologist, dia menceritakan tentang seorang lelaki yang bernama Virgil yang dibedah untuk juga membuka katarak pada usia 50 tahun. Apa yang berlaku ialah didapati bahwa dia tidak mengerti apa yang dia lihat, mentally blind. Dia coba untuk mengerti tetapi dia tidak dapat. Dia mempunyai sifat yang buta, di mana lebih baik dia buta berbanding dia melihat. Dia selalu bingung, karena dia nampak dia banyak melihat, lalu dia terlalu bingung berbanding daripada bila dia tidak dapat melihat. Jadi ada sesuatu yang perlu dipelajari bagi orang yang daripada buta ini kepada yang melihat. Bagi case Alkitab tidak diperincikan apa yang harus mereka pelajari semula. Tetapi daripada kehidupan hari ini, daripada pengkajian dan juga dokumentasi, kita nampak bahwa orang yang buta yang tidak dapat melihat, bila dapat melihat semula dengan jelas, mereka harus relearn, harus belajar semula. Apa yang saya ingin kaitkan di sini adalah seperti mana yang dilihat ataupun yang dialami oleh Petrus. Petrus pernah buta oleh karena Yesus, dan dia buta selama 3 hari, dan setelah dia mendapat penglihatan, dia harus belajar semula tentang kehidupan dia. Dan Yesus memberitahukan kepada dia seperti ini, "Aku akan mengasihi engkau dari bangsa ini dan dari bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan daripada kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bahagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan." Saudara-saudari, Paulus dia harus belajar semula. Kalau dulu dia penganiaya, waktu dia buta dan setelah dia sembuh, dia harus ubah kehidupan dia. Kalau dulu dia benci Yesus, waktu dia buta dan setelah dia sembuh, dia harus belajar semula untuk mengasihi Yesus. Kalau dulu dia membenci orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, yaitu orang-orang Kristen, selepas waktu dia buta dan setelah dia dapat kesembuhan, dia harus belajar semula untuk mengasihi semua orang, termasuk orang-orang yang mengikuti Yesus. Jadi terdapat sesuatu yang perlu kita lihat mengenai kebutaan, bukan saja fisikal, tetapi secara rohani. Dan orang-orang bangsa yang lain ini, Yesus panggil sebagai orang-orang yang buta, di mana mereka harus keluar daripada gelap kepada terang, yaitu keluar daripada kuasa iblis kepada Tuhan, supaya mereka oleh iman. Jadi sekali lagi disebut sebagai iman, untuk menjadi celik, untuk melihat terang Tuhan, harus ada iman. Dan daripada iman ini mereka akan ada kesembuhan. Dan kesembuhan itu bukan dari sudut fisikal, tetapi kesembuhan itu adalah pengampunan dosa. Saya ingin lihatkan ini dalam bentuk sedikit grafik. Kita lihat tadi bahwa Yesus mengatakan bahwa Paulus mempunyai misi di mana dia harus membawa bangsa lain, di mana mereka dalam keadaan yang buta, gelap, dan harus dibawa kepada terang Allah. Jadi apa yang Yesus mau Paulus lakukan adalah supaya orang dalam dunia ini, orang bangsa lain ini, luar daripada Yahudi yang tidak mengenal Tuhan, harus berbalik, keluar daripada kegelapan, berbalik dari kegelapan kepada terang, yang juga bermaksud harus keluar dari kuasa iblis kepada kuasa Tuhan. Namun selalu apabila orang berada di dalam terang Tuhan, kuasa kegelapan ini
kuasa iblis ini akan selalu mau menarik orang kembali kepada kegelapan dalam iblis. Kita akan lihat nanti. Jadi apa keadaan gelap dan juga terang? Apa keadaan untuk belajar semula? Kalau kita lihat di bahagian ini, kita akan nampak bahwa apabila seseorang itu keluar daripada gelap, keluar daripada cengkaman iblis, dan menerima Yesus, Tuhan, dia harus belajar untuk setia. Dia harus belajar untuk percaya. Dia harus belajar untuk bersandar. Dia harus belajar untuk mengutamakan Tuhan. Dia harus belajar untuk membaca ataupun meneliti firman. Dia harus belajar untuk berdoa dengan tekun dan dengan tetap. Jadi perhatikan apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita sudah keluar daripada kehidupan lama kita, yaitu kegelapan kita. Dan dalam terang ini, dalam daripada buta kepada yang melihat, kita harus belajar semula. Karena kita buta dahulu, dan bila kita melihat terang, kita harus belajar semula. Dan dalam pembelajaran ini kita harus belajar bagaimana untuk setia. Kita harus belajar untuk percaya. Kita harus belajar bersandar kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan, untuk setia kepada firman dan juga untuk tetap berdoa. Dan ada dua kontras di sini, di mana kegelapan iblis adalah bercakap tentang kebiasaan atau kerajaan iblis, tabiat-tabiat iblis, dan kerajaan Tuhan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Manusia lama untuk kegelapan, manusia baru untuk Tuhan. Jadi betapa kontranya ini, kontras ataupun bertentangan dua perkara ini. Itulah sebab orang yang buta bila melihat mereka harus belajar semula. Kalau kita daripada kegelapan, tabiat-tabiat kita ini daripada bagian gelap, kita harus keluar dan melihat terang Tuhan. Dan oleh karena terang ini baru untuk kita perlu belajar. Dulu mungkin kita berdendam dan benci. Kalau kita menerima Tuhan dan Yesus, kita harus belajar bagaimana untuk mengampuni. Dulu kita selalu bimbang, kita tidak ada ketenangan dalam kehidupan. Kita harus, bila kita ada dalam terang Tuhan, kita harus belajar bagaimana untuk tenang. Semua ini adalah pembelajaran. Bila kita dalam kegelapan, kita selalu mencari hiburan, dan hiburan itu berbentuk sementara. Tetapi dalam terang Tuhan, kegembiraan, kehiburan itu adalah selamanya. Kematian kekal selalu dihadapkan kepada mereka yang masih belum mengenal terang Tuhan. Tetapi dalam terang Tuhan, kehidupan kekal itu adalah pasti. Jadi kalau kita lihat ini, shifting ini, perpindahan ini, perubahan ini, perlu dipelajari. Kamu dan saya harus belajar ini. Dan selalu ingat bahwa kita akan tertarik kepada kegelapan kalau kita tidak akan belajar bagaimana hidup di dalam terang Tuhan. Ada satu lagi carta yang akan saya lihat nanti. Dan kos untuk membutakan mata, kos untuk mencelikan mata kita yang buta, yaitu kita sebagai orang yang berdosa supaya kita boleh melihat manusia yang baru, melihat kedamaian, melihat pengampunan, melihat kasih yang tidak bersyarat, melihat kehidupan kekal, melihat kedamaian, penghiburan yang datang daripada Yesus. Untuk kita melihat ini, kita harus datang kepada Yesus. Sebagaimana dua orang buta melihat Yesus, mencari Yesus, berharap dan meminta kepada Yesus. Sebagaimana Bartimeus datang kepada Yesus dan berteriak walaupun dia harus didiamkan. Kos semua ini adalah Yesus Kristus, darahnya yang mengalir di kayu salib. Tanpa darah Yesus, kita akan buta dalam dosa. Yesus berkata kepada kita, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang dalam terang hidup." Jadi kepada Yesuslah terang yang kita pergi. Nah, carta yang terakhir ini saya ingin jelaskan karena dia sangat penting untuk kita mengerti bagaimana pertobatan itu berlaku. Bagaimana kita berubah. Nah, kita hidup satu ketika dalam kegelapan manusia lama, kegelapan iblis. Lalu satu ketika kita katakan saya mau bertobat. Dan dalam pertobatan ini kita melihat bahwa saya belum sampai kepada terang Yesus.
Karena hidup saya ini masih kotor. Oleh itu dalam pertobatan saya harus perfect 100% 10 hukum. Saya harus berhenti melakukan ini dan itu. Saya harus berhenti untuk belajar untuk mengenal haram dan tidak haram. Saya harus faham 100% Alkitab. Dan dalam pemikiran kita dan banyak orang Kristen, kita seringkali melihat bahwa saya belum sampai kepada terang Yesus selagi saya belum lakukan ini. Jadi ini kita panggil pertobatan. Dan selagi belum bertaubat dan semua ini, terang Yesus tidak pernah sampai kepada kita. Apakah ini yang kita mau? Apakah ini yang diajarkan oleh Alkitab? Saya ingin baca dalam Jalan Menuju Yesus. Pertobatan adalah di luar jangkauan kuasa kita. Kuasa untuk bertobat hanya datang dari Kristus yang membawa pemberian Tuhan ini kepada kita. Jadi saudara-saudari, pertobatan bukanlah kuasa kita. Oleh itu, kalau Yesus tidak pernah masuk dalam kehidupan kita yang gelap ini, kalau kita menyangka bahwa inilah cara bagaimana kita bertobat, Yesus dilihat di sini bahwa pertobatan itu bukan kuasa Yesus tetapi kuasa kita. Pertobatan hanya datang dengan kuasa Yesus. Seseorang bertobat oleh karena dia disentuh Yesus. Seseorang boleh melihat semula dan disembuhkan daripada kebutaannya hanya karena Yesus masuk dalam hidup dia. Kamu dan saya diubahkan hari ini oleh karena Yesus ada dalam kehidupan kita. Jadi ini bagi saya bukanlah proses yang sebenar. Proses yang sebenar adalah Yesus harus masuk dan pertobatan itu berlangsung dan Yesus mengubah kita karena dia sudah masuk dalam kehidupan kita. Ia berlaku seperti ini. Kita hidup satu ketika dalam kegelapan. Dan oleh karena kita mengenal Yesus sebagaimana Bartimius dan 2 orang buta itu datang kepada Yesus. Oleh karena kasih dan juga panggilan Yesus, maka sekarang mereka belajar penglihatan cara hidup yang baru dalam terang yang baru. Yaitu sekarang mereka belajar dalam kasih Yesus untuk melaksanakan dan menuruti hukum. Mereka dalam terang dan kasih Yesus untuk berhenti melakukan semua yang membuatkan mereka jadi gelap dan buta. Mereka mengerti apa yang haram dan mereka buang apa yang menajiskan. Mereka mempelajari firman Tuhan, mulai berdoa, mulai belajar untuk setia, mulai mengampuni, mengasihi. Jadi inilah sebenarnya yang perlu berlaku dalam kehidupan kita. Memang benar bahwa seorang ataupun pertobatan, seorang yang bertobat berlaku sebelum pengampunan dosa. Nah, pengampunan dosa berlaku karena seseorang itu bertobat. Tetapi karena hanya orang yang bersungguh-sungguh menyesali dosanya merasakan perlunya seorang juru selamat. Jadi di sini selagi tidak ada keperluan kita untuk perlukan juru selamat, kita tidak akan pernah menyesal dosa kita. Kalau kita tidak merasa bahwa perlunya Yesus dalam hidup kita, kita tidak akan pernah menyesali dosa kita. Tetapi sekarang dikata, apakah seorang harus menunggu sampai dia sudah bertaubat, barulah dia boleh datang kepada Yesus? Kadangkala kita beritahu kepada orang-orang muda, anak-anak kita dan diri kita sendiri, saya belum lagi bertobat ini. Tentang makanan saya belum bertobat. Tentang ini saya belum bertobat. Lidah saya belum bertobat. Pikiran saya belum bertobat. Belum diubah sepenuhnya. Oleh itu saya tidak mau datang ke gereja karena saya tidak layak. Tapi sebenarnya kita datang kepada Yesus dan waktu itu Yesus menyentuh kepada kita karena kita perlukan Yesus. Dan pada waktu itulah kita akan merasakan bahwa kita akan melakukan perubahan. Dikata sini dalam Jalan Menuju Yesus, apakah pertobatan dijadikan penghalang di antara orang berdosa dan juru selamat? 2 orang buta tadi itu datang kepada Yesus. Penghalang mereka tidak ada. Yesus tidak menghalang mereka keluar. Yesus menerima mereka. Yesus tidak bertanya kepada mereka apakah mereka makan ini dan itu, apakah mereka memelihara Sabat atau tidak. Tetapi once mereka datang kepada Yesus dan inginkan kesembuhan, inginkan sentuhan dari Yesus, Yesus menjawab permintaan mereka. Bila kita merasa kita tidak layak, waktu itu kita datang kepada Yesus, Yesus terima kita seadanya. Petikan lain
daripada itu adalah Alkitab tidak mengajar bahwa orang berdosa harus bertobat sebelum dia menyahut panggilan Yesus. Kadang-kala kita berpikir bahwa saya tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat oleh karena saya belum bertobat. Tetapi sebenarnya Alkitab tidak mengajar sedemikian. Seorang yang berdosa menyahut panggilan Yesus, dan pada waktu dia menerima Yesus yang mengatakan, marilah datang kepadaku semua yang beban berat, letih lesu, aku berikan kelegaan kepadamu, maka waktu itu kuasa Yesus akan membuat pertobatan yang besar. Jadi apa yang berlaku di sini ialah pikiran di mana banyak orang tidak mau datang kepada Yesus oleh karena mereka katakan, saya tidak layak. Banyak orang tidak mau masuk ke gereja oleh sebab menyatakan, saya tidak layak. Banyak orang tidak mau menerima Yesus oleh karena mereka melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak seperti orang lain. Saya ingin bertanya kepada kita, pertobatan itu menjadi, pertanyaannya begini, apakah pertobatan itu kuasa kita atau kuasa Yesus? Kalau kita mengatakan kuasa saya, maka kita adalah Tuhan atas kita. Orang boleh selamat tanpa Tuhan. Namun bila kuasa pertobatan itu diberikan oleh karena Yesus, kamu dan saya sudah menerima Yesus dan disempurnakan oleh Yesus. Roma 6:23, Roma 3:23 jelas mengatakan semua orang berdosa. Upah dosa ialah maut. Kamu dan saya harus merasakan setiap hari bahwa saya perlukan Yesus. Sebut satu persatu kelemahan yang ada pada kita. Dan jangan biarkan kelemahan kita itu menjauhkan kita daripada Yesus. Oleh karena saat dimana kita merasakan kelemahan, saat itu Tuhan menerima karena kita perlukan Yesus. Ramai orang tahu bahwa mereka berbuat salah, tapi mereka tidak mau mengubah cara mereka. Mereka merasa yakin bahwa satu hari nanti mereka bila boleh lakukan. Namun ada juga yang mengatakan mereka berpikir boleh meninggalkan Tuhan berulang-ulang dan masih mendengar panggilan Tuhan. Mereka menyangka bahwa tidak apa sekali-sekala boleh keluar masuk di hadirat Tuhan, berulang-ulang meninggalkan Tuhan dan masih mengatakan saya masih boleh mendengar suara Tuhan. Dan mereka bercadang untuk menuruti setan, tetapi mereka dalam hal yang sama akan bercadang kembali datang kepada Yesus kalau sesuatu buruk itu berlaku. Namun ini sangat sukar, tidak boleh ini dilakukan. Karena dosa akan mengubah tabiat dan keinginan, dan itu akan menjadi tabiat yang sebati dengan mereka. Dan sukar mereka untuk berubah tanpa kuasa Yesus. Kalau sudah biasa hidup dalam dosa, sedikit orang yang mau menjadi seperti Yesus. Jadi satu key point yang paling besar di sini adalah jangan biasakan hidup dalam dosa. Jangan biarkan tabiat itu bergumul atau bercampur dengan dosa. Biar hidup itu datang ke arah kasih Yesus. Karena itu adalah kuasa pertobatan. Jika Anda melihat dosa Anda, kesimpulan, jangan tunggu untuk menjadikan dirimu lebih baik. Berapa banyak orang yang berpikir bahwa mereka tidak cukup baik untuk datang pada Yesus? Mungkinkah Anda menunggu dulu, tunggu dulu saya baik, selepas itu baru saya datang pada Yesus? Saya selalu mendengar ini. Tunggu dulu saya berhenti ini, baru saya mau datang pada Yesus. Tunggu dulu saya begini, baru saya mau datang pada Yesus. Menunggu supaya diri itu lebih baik dari sebelumnya. Namun ini semua tidak pernah berlaku kalau dengan kuasa kita dan kemampuan kita tidak ada.
Banyak juga yang berpikir bahwa mereka tidak cukup baik untuk datang pada Yesus. Jadi siapa yang cukup baik untuk datang kepada Yesus? Dan apakah kita mau menjangkakan untuk menjadi lebih baik dengan usaha-usaha kita sendiri? Apakah kita mau expect bahwa kita akan jadi lebih baik dengan usaha kita tanpa pertolongan Yesus? Tidak. Kita tidak akan pernah. Banyak yang sudah berusaha. Martin Luther pernah berusaha. Dia siksa dirinya untuk menjadi lebih baik. Dia mengulangi ayat-ayat Alkitab setiap hari. Dia hendak pergi ke Rome supaya dia dibenarkan. Tetapi dia tidak pernah mengalami pengampunan daripada Tuhan yang sejati. Jika Anda ataupun jika kita melihat dalam Yeremia 13 ayat 23, dapatkah orang Ethiopia mengubah kulitnya atau harimau bintang mengubah bintiknya? Tidak. Kalau tidak, apakah Anda dan saya boleh mengubah diri kita yang berdosa? Apakah Anda dan saya boleh mengubah tabiat kita sendiri tanpa kuasa Yesus? Pertolongan kita hanya dalam Tuhan. Kita tidak seharusnya menunggu pujukan-pujukan yang lebih kuat. Menunggu peluang yang baik. Lebih baik. Menunggu supaya perangai kita lebih suci dalam pikiran kita. Jangan tunggu semua itu. Karena itu tidak akan pernah berlaku dengan kekuatan kita. Kita tidak akan dapat pernah mengubah apa-apa dalam hidup kita. Kita harus datang pada Yesus. Dan dalam keadaan kita yang sedia ada, Dia akan menerima kita. Dia mau mencelikkan kehidupan kita yang buta. Dia mau kita memutuskan hari ini untuk bergerak ke arah Yesus. Dan Dia sedang memanggil, datang kepadaku sebagaimana kamu ada. Tidak perlu tunggu pujukan yang lebih besar. Tidak perlu tunggu keadaan kita lebih baik dari kemarin. Datang hari ini. Yesus akan menerima kita. Karena kasih Yesus itu adalah kuasa yang mengubah. Dan kasih Yesus adalah kuasa yang mencelikkan. Saudara-saudari, kesempurnaan tidak ada dalam kehidupan kita. Kesempurnaan berlaku apabila kita berada dalam Yesus Kristus. Dengan itu, kalau Anda dan saya dahulu buta, dan apabila kita menerima dan melihat kasih Yesus, kita dicelikkan. Kita sekarang melihat bahwa kita mempunyai pengampunan, kasih, pengharapan, kasih kehidupan kekal, kedamaian, ketenangan, oleh karena nama Yesus Kristus dan apa yang Dia sudah buat kepada kita. Itulah janji Tuhan kepada kita. Datang kepadaku, kedamaian, pertobatan akan menjadi milik kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sadar betapa hidup kami ini memerlukan Yesus. Kami sadar juga bahwa bila mana kami memegahkan diri, kami akan berada dalam bahaya karena kami menyangka kami boleh menjadi suci tanpa Yesus. Kami menyangka kami akan menjadi lebih baik dengan usaha diri kami sendiri. Di sebaliknya, ada di antara kami yang merasakan kami tidak layak. Oleh itu kami menahan keputusan kami untuk datang kepada Yesus. Kami melihat hidup kami ini di mana penuh dengan kesalahan dan membuatkan kami mengatakan kami bukanlah orang yang diterima Yesus. Dan menanti waktu di mana kami benar-benar boleh berubah. Dengan usaha kami baru kami datang dan itu menjadi konsep yang salah. Karena apa yang Yesus mau pada kami adalah datang kepada Dia sebagaimana kami ada. Sebagaimana dua orang buta datang pada Yesus, sebagaimana Bartimeus datang pada Yesus, demikian kami dalam keadaan yang buta datang kepada Engkau, meminta supaya Tuhan mencelikkan kami. Dan dengan kasih-Mu, kami akan dapat
dicelikkan dan melihat kasih Yesus bekerja dan mengubah kami. Terima kasih Bapa karena Engkau mendengar dan Engkau menjamah hati kami dengan kuasa-Mu. Dengan ini kami berdoa dan berserah padamu Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati semua dan jumpa lagi pada jam 4. Tajuknya adalah kanak-kanak di mata Yesus. Jadi kita doakan anak-anak kita supaya mereka juga berada dalam keadaan yang sehat, baik, dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati, jumpa lagi. Selamat tengah hari dan selamat menjamu makan tengah hari semua. Amin. Puji Tuhan.